Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Ahmadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Daha Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Bapak Jainuddin sebagai pengajar praktik dan juga Bapak Sukatno selaku sebagai fasilitator. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Modul sebelumnya ada budaya positif, visi guru penggerak, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada murid impian masa depan, memiliki filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mempunyai nilai-nilai dan peran guru penggerak, ada visi guru penggerak, mencerminkan budaya positif, dan juga adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Ada keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru, yang berorientasi kepada kebutuhan murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas agar dapat dipahami oleh murid. Yang kedua, guru merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Ada manajemen kelas yang efektif, yaitu bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, struktur yang jelas, sehingga kelas dapat berjalan secara efektif. Ada penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan proses penilaian untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dikategorikan berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama, kesiapan belajar murid. Kemampuan awal yang harus dimiliki oleh murid untuk menunjang proses pembelajarannya. Guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid agar mampu merancang metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Ada contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, seperti mengamati perilaku murid, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan wali murid, ada survei kebutuhan belajar murid, tentunya ada identifikasi pengetahuan awal. 3 strategi dalam mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua ada diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu strategi diferensiasi konten mengacu kepada perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajar muridnya. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang, memberikan pertanyaan pemantik. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu diferensiasi produk adalah tagihan yang kita harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta produk apa yang diminatinya. Selanjutnya,
keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Yang pertama, pada modul 1.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan jalan memenuhi kebutuhan belajar tiap murid dengan mengacu kepada kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi berpikir Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pada modul 1.2, dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Seorang guru juga harus mewujudkan kepemimpinan murid sesuai nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dengan menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan tiap murid merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, modul 1.4 ada koneksi dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru dan murid merumuskan kesepakatan kelas atas dasar keyakinan nilai kebajikan, sehingga terwujudnya well-being ekosistem kelas dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.